Oke, assalamualaikum para peserta PPG dalam jabatan. Sekarang kita memasuki tes sumatif modul 5 ya. Mudah-mudahan kali ini jawaban saya bisa benar 30 ya, dari 30 soal. Oke, langsung saja kita mulai. Tes sumatif 5 nomor pertama, apabila alur merupakan rangkaian cerita yang dijalin berdasarkan sifat logis, maka plot merupakan rangkaian cerita yang dijalin berdasarkan hubungan kausalitas. Bacalah puisi berikut. Belajar menghargai hak asasi kawan. Puisinya dibaca sendiri ya. Di situ bentuk puisi di atas digolongkan pada bentuk puisi Belling ya. Kemudian nomor 3 masih puisinya sama tentang belajar menghargai hak asasi kawan. Pertanyaannya berdasarkan jenis dan keterbacaannya, belajar menghargai hak asasi kawan tergolong dalam puisi Belling Dyavan. Kemudian pertanyaan nomor 4, bacalah puisi berikut, judulnya Solitude. Berdasarkan jenis dan keterbacaannya, Solitude tergolong puisi mantra prismatis ya. Jawabannya mantra prismatis. Kemudian nomor 5, berdasarkan pertunjukannya, salah satu jenis drama yaitu pantomim. Ciri khas pantomim sangat mementingkan unsur geraknya ya. 6, cara kerja pengarang menceritakan secara langsung watak atau sifat tokoh dinamakan cara analitik. Kemudian nomor 7, cerita pendek lebih dikenal dengan istilah cerpen. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Ajip Rosidi. 8, dalam karya prosa fiksi, tokoh utama dapat berjumlah lebih dari satu. Apabila terdapat lebih dari satu tokoh utama, maka akan muncul tokoh lain yang disebut tokoh sentral. Kemudian, di Indonesia, istilah teater, drama, dan sandiwara merujuk pada hal yang sama. Namun, pada dasarnya istilah teater lebih merujuk pada gedung pertunjukan. Kemudian, nomor 10, dongeng yang mengandung unsur sejarah disebut sage. Sage ya. Kemudian next back ke nomor 11. Nomor 11 di situ, drama merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan perihal kehidupan manusia yang dapat dipentaskan. Beda antara naskah drama dengan karya sastra lainnya ialah naskahnya berbentuk percakapan atau dialog. 12. Gaya bahasa pengarang dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gaya retorika dan gaya bahasa kiasan. Yang termasuk gaya bahasa kiasan di sini ialah metafora ya. 13. Cermati puisi yang dikutip dari kumpulan Sajak Madura, Luang Prabang berikut ini, yang judulnya Akhirnya Kita Bertemu Lagi, karya Abdul Hadi WM. Imaji yang dominan pada puisi tersebut ialah imaji pendengaran. 14. Bacalah puisi berikut, judulnya Solitude lagi. Pertanyaannya, jumlah lariknya berapa? Larik dari Solitude di situ adalah 10 ya. Dihitung dari atas ke bawah. 10. Kemudian, perhatikan dua puisi pendek karya Sutarji Kaulzaum Bahri berikut ini. 1 kalian. Sutarji Kaulzaum Bahri. Pun. 2 Luka Sutarji Kaulzaum Bahri. Haha. Kedua puisi tersebut termasuk ke dalam jenis puisi kamar. Jadi di situ puisinya ada 2 ya. Pendek-pendek puisinya, singkat, padat, dan jelas. Jawabannya puisi kamar. 16. Bacalah. Terlihat selintas kesan agak jengkel dalam perubahan air muka orang itu. Tapi karena kedudukannya yang terbiasa sebagai pekerja kasar, yang berarti terbiasa pula menerima kodratnya sebagai orang bawahan, maka tidak mungkin ia bersikap memprotes pada Tio Boenhiat.
Baginya penampilan Tio Ben Hiap yang demikian rupa walau tanpa mengatakan pangkatnya cukup meyakinkan dirinya sebagai seorang majikan, seorang juragan, seorang tuan, seorang cukong. Dikutip dari Ca Baukan halaman 122. Nukilan novel karangan Remi Sialado di atas mengandung latar sosial. Kemudian 17. Pendekatan struktural yang membangun struktur karya sastra terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Penggambaran watak tokoh melalui ciri fisik tokoh seperti umur, ciri khas yang menonjol, bentuk tubuh, dan raut muka, termasuk perwatakan berdasarkan dimensi fisiologis fisik ya. 19. Puisi belajar menghargai hak asasi manusia lagi, tapi pertanyaan di situ siapa penyairnya? Penyairnya adalah Remi Sialado. Kemudian puisi Solitude, siapa penyairnya? Nomor 20 ini penyairnya Sutarji Kalsum Bahri. Oke, next back. Nomor 21. Puisinya belajar menghargai asasi kawan lagi. Puisi tersebut lebih mengutamakan sekedar guyonan. 22. Solitude. Sebagai puisi modern, berdasarkan cara pengungkapannya, puisi tersebut sangat mementingkan permainan bunyi. Ini pertanyaan agak panjang, silakan kalian baca sendiri dialog dramanya. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Secara fisiologis, tokoh lelaki tua dalam fragmen di atas digambarkan sebagai berikut, kecuali ya yang bukan, jawabannya pikun. 24. Sikap penyair yang ditunjukkan kepada pembaca puisinya disebut nada. 25. Tahapan plot yang terjadi setelah tahapan perumitan yaitu konflik. 26. Puisi Solitude lagi. Temanya apa? Temanya adalah rasa sepi yang mendalam. Tokoh yang tidak muncul secara langsung namun ada dalam penceritaan tokoh lain. Penceritaan tokoh lain disebut tokoh bayangan. 28. Ini panjang banget ceritanya. Baca sendiri, langsung pertanyaan tulisan terletak miring di dalam tanda kurung sambil tersenyum dan terus berjalan menunjukkan itu notasinya ya. 29. Ungkapan ringan kaki, ringan tangan, dan panjang tangan yang berbentuk kelompok kata atau kata majemuk disebut peribahasa. Kemudian terakhir pertanyaan 30 yang termasuk tokoh dinamis dalam novel Situ Nurbaya yaitu tokoh Datuk Maringgi. Oke, sekarang kita cek submit quiz, kita dapat berapa? Mudah-mudahan benar semua ya, 30 supaya nilainya tinggi. Alhamdulillah kita 100% benar semua. Silahkan peserta PPG dalam jabatan bisa kalian pause aja videonya untuk mendapatkan jawabannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe ya, supaya lebih semangat lagi membuat videonya. Silahkan tunggu video saya selanjutnya di tes sumatif 6 ya. Modul profesional tes sumatif 6. Tes sumatif 6 ini kayaknya tes yang terakhir ya. Nanti baru masuk latihan-latihan soal profesional lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.